Di November kemarin, 2025, ada seorang developer dari Austria, namanya adalah Peter Steinberger. Iseng, bikin proyek sampingan. AI yang dia bangun ini bisa literally ngambil alih tugas manusia. Dia bisa booking tiket pesawat, bisa ngirim email, bisa ngontrol smart home, bisa ngerunning untuk coding, macam-macam. AI ini bukan cuma ngomong, dia bisa bertindak dari suruhan kalian. Dia bisa bertindak atas nama kalian. Dan di Februari 2026, Sam Altman, CEO OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, langsung rekrut Peter buat mimpin the next generation of personal agents. AI yang bisa gantiin kerjaan jutaan orang. Sekarang kalian coba pikirin. Kalau satu orang bisa bikin AI yang gantiin ribuan pekerjaan sebagai proyek iseng di weekend, apa yang bakal terjadi kalau perusahaan dengan dana triliunan dolar lakuin hal yang sama sekaligus? Di pertengahan 2025, gelombang PHK makin gak bisa disembunyiin lagi. Hampir 78.000 pekerjaan tech itu kehilangan kerjaan dalam 6 bulan pertama. Banyak dikaitin langsung sama AI. Amazon potong 15.000 orang. Sales dipotong sebanyak 4.000 orang karena AI udah bisa handle 50% customer service. AI bisa ngapus 50% kerjaan white collar. Orang yang bangun AI-nya sendiri yang ngomong kayak gitu, bukan gua. World Economic Forum estimasi 85 juta pekerjaan secara global itu bakal hilang, bakal digantiin sama AI. 2,24 juta dari 2,8 juta kerjaan di Amerika itu terancam. Pekerjaan seperti paralegal atau gampangnya asisten pengacara gitu, 80% kena resiko untuk digantikan sama AI. Dan 20% organisasi berencana menghapus lebih dari setengah posisi middle management pakai AI. 200.000 pekerjaan perbankan akan terancam. Dan di masa ini, perusahaan akan mulai terbalik logikanya. Bukan dimulai dengan kenapa pakai AI, tapi akan digantikan menjadi kenapa nggak pakai AI sebelum mereka hiring seorang manusia. Dan satu generasi yang paling kena di sini adalah Gen Z. Attention span rata-rata mereka itu sekitar 6,5 detik per konten sosial media. 82% orang itu ngaku kecanduan. 52% udah coba berhenti tapi gagal. Ini ironisnya brutal banget. Big Tech itu yang ngerusak atensi span mereka lewat algoritma sosial media. Terus Gen Z jadi kurang kompetitif. Terus Big Tech bilang, ya udah kita ganti aja pakai AI. Jadi mereka profit dari kerusakan ini, terus mereka profit lagi dari solusinya. Dan industri lain yang kena adalah perbankan tradisional. Yang kemungkinan bertahan itu adalah healthcare, skilled trades kayak misalnya tukang listrik, ya konstruksi, yang pekerjaan berhubungan sama tangan dan manusia. Pemerintah dipaksa untuk ambil keputusan dan disitulah perdebatan yang paling berbahaya akan dimulai. Satu topik yang tadinya cuma jadi bahan diskusi sama para akademis, ini mulai meledak jadi perdebatan yang paling panas di dunia, yaitu adalah UBI, Universal Basic Income. Konsepnya simple, pemerintah kasih uang bulanan ke semua warga negaranya tanpa syarat, tanpa perlu kerja. Ini kalau kita dengar-dengar kayak, wah kita dapat gaji uang gratis nih. Tapi kalau kalian gali lebih dalam, dan siapa di balik ceritanya, ini luar biasa gelap guys. UBI di titik ini, itu bukan teori. Pemerintah Inggris udah secara resmi mempertimbangkan UBI supaya dampak AI ini tuh nggak terlalu keras ke masyarakat. Marshall Islands, negara kepulauan kecil di Pasifik, udah implementasi partial UBI. Irlandia udah bikin yang namanya Basic Income for the Arts jadi permanen di 2026. Momentumnya makin kencang seiring makin banyaknya orang yang kehilangan kerjaan. Tapi perhatiin, siapa yang paling keras dorong UBI ini? Elon Musk. Dia bilang bahwa uang bakal irrelevan lagi karena adanya robot atau adanya AI. Sam Altman punya divisi riset khusus soal UBI. Ini literally adalah orang-orang yang paling diuntungin dari AI itu sendiri. Riset dari jurnal PMC dan Frontiers in AI ini menyebutkan bahwa ini semua disebutkan dengan nama symbolic violence ya. Mereka ngeframe UBI sebagai kemurahan hati mereka. Padahal ini adalah cara dapetin social license biar publik terima dominasi AI tanpa protes. Yang kontrol AI tetap dapat untung yang luar biasa besar. Yang di-replace atau digantiin cuman dapat safety net yang paling minimalnya aja. Rakyat tetap hidup, tapi nggak pernah bisa bebas. Kalau income kalian datang dari entity yang sama yang hilangin kerjaan kalian, siapa yang sebenarnya pegang power? Ini bukan liberation, bukan kebebasan. Ini dependency model baru, penjajahan model baru. Jadi kalau semua ini terjadi,
kayak gimana sebenarnya bentuk dunia tahun 2030. Data daripada World Economic Forum itu ngasih gambaran bahwa 92 juta pekerjaan globally itu akan hilang semuanya. Tapi di sisi lain, ada nambah sekitar 78 juta ya. Kedengarannya positif. Tapi masalahnya bukan di angka totalnya, tapi masalahnya di distribusinya. Yang dapat pekerjaan itu adalah orang-orang yang sudah punya skill, sudah punya akses, dan privilege dari awal. Yang nggak punya, yang nggak belajar sama sekali dari awal-awal, itu tetap di posisi yang sama. Gambarannya itu jelas. AI engineers dan skilled trades itu menang. Entry level white collar, pekerjaan basic yang ngetik-ngetik biasa, itu akan hilang, akan kalah. Big tech itu akan menang. Retail dan traditional banking itu akan hancur semuanya. Amerika dan China itu akan menang. Negara berkembang akan kalah berkali-kali. Di mana negara-negara berkembang ini, itu exposure AI-nya itu rendah masyarakatnya. Dan kemampuan adaptasinya ke teknologi itu juga rendah. Dan Gen Z ini akan terjebak di tengah. Terlalu telat untuk ekonomi yang lama, tapi udah terlalu rusak buat ekonomi yang baru. Jadi kalian para Gen Z, jangan menunggu terlalu lama di sini. Dampak AI bakal jauh lebih luas dan terjadi jauh lebih cepat. AI bukan ngegantiin satu tipe kerjaan. AI itu basically adalah general labor substitute for humans. Pertama kalinya, ada teknologi yang bisa ngerjain semua yang manusia kerjain di depan laptop. Dari kecepatannya, 1 abad evolusi ekonomi itu dikompres semuanya jadi 5-10 tahun. Dan disitulah kita sampai ke pertanyaan paling besar. Pertanyaannya bukan apakah ini bakal terjadi 5 tahun dari sekarang, tapi satu hal yang pasti, dunia nggak bakal pernah sama lagi. Dan gue cuma mau berharap ya guys ya, kalau hari itu datang, kalian udah ada di sisi yang benar.